Selamat datang di OS Channel. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi hari ini saya akan berbagi tutorial cara editing video menggunakan Filmora khusus untuk pemula. Sekedar informasi buat sobat OS semua, aplikasi Filmora ini memiliki beberapa kelebihan. Jadi selain fiturnya yang cukup mumpuni, ukurannya pun sangat kecil bila dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Selain itu, user interface-nya pun sangat bersahabat untuk pemula. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Jadi kita mulai ya tutorialnya. Pertama kita buka dulu aplikasinya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Filmora 9 ya sobat OS. Oke, jadi inilah tampilan awal dari Filmora 9. Di sini sobat OS akan disuguhkan 3 menu ya. Yang pertama, pemilihan aspek rasio. Di sini sobat OS bebas memilih apakah mau yang widescreen, Instagram, portrait, standar hingga cinema, ini ada lengkap semua. Lalu pilihan yang kedua itu icon new project. Di sini sobat OS kalau ingin memulai project baru, sobat OS klik di sini atau klik di open project jika sobat OS mau melanjutkan atau mau membuka project yang sudah sobat OS kerjakan. Namun karena di sini kita mau mulai baru, jadi saya akan memilih new project dengan aspek rasio 16:9 atau widescreen. Kita klik new projectnya. Nah, inilah tampilan dalamnya. Jadi jika sobat OS perhatikan di atas sini, itu ada beberapa menu dari media, lalu audio. Ini gunanya jika sobat OS ingin menambahkan musik atau sound di video sobat OS. Lalu ada title, ini gunanya untuk menambahkan teks ya. Banyak modelnya, sobat OS tinggal pilih saja. Lalu ada transisi. Nah, di sini gunanya untuk memberikan efek perpindahan dari footage 1 ke footage kedua. Lalu di sini ada efek ya. Di sini sobat OS bisa menambahkan beberapa filter atau load yang sudah disediakan oleh Filmora. Ini gunanya untuk mempermanis video sobat OS. Yang berikutnya ini ada elemen. Di sini berisikan beberapa gambar ya atau objek yang bisa sobat OS gunakan juga untuk pemanis video sobat OS. Nah, lalu yang terakhir ada split screen. Ini sobat OS bisa gunakan jika sobat OS ingin membuat video yang berisikan beberapa video. Nah, jadi di sini sudah disediakan formatnya, sobat OS tinggal pilih saja mau format yang seperti apa. Semuanya sudah disediakan. Nah, beralih ke sisi kanan, itu sobat OS akan disuguhkan layar hitam. Ini berfungsi sebagai preview dari hasil editan sobat OS. Lalu di bawah sini namanya timeline. Jadi untuk bahan atau footage sobat OS editnya di timeline ini ya. Oke, itu tadi pengenalan singkatnya ya. Lalu muncul pertanyaan pertama, gimana cara nginput footage atau video yang akan kita edit? Nah, itu gampang sekali. Sobat OS tinggal klik icon ini, lalu sobat OS cari lokasi video yang sobat OS akan edit. Di sini saya sudah siapkan videonya, lalu sobat OS tinggal klik 2 kali ya videonya. Oke, videonya sudah masuk ya. Jadi langkah berikutnya adalah sobat OS tinggal drag video di atas sini ke bawah atau ke timeline ini. Sobat OS masukkan. Nah, karena resolusi dan frame rate-nya berbeda, sobat OS diberikan 2 pilihan. Apakah mau tetap menggunakan resolusi dan frame rate video sobat OS ataukah disesuaikan dengan frame rate dan resolusi dari project yang tadi settingan awal. Nah, di sini saya pilihnya keep project setting aja ya. Kita sesuaikan dengan settingan awal kita yang tadi. Oke, footage-nya sudah jadi. Nah, sobat OS perlu perhatikan untuk Filmora, jika bar di atas ini berwarna merah, itu artinya proses perenderannya sudah mulai berat. Di sini sobat OS perlu untuk menekan tombol segitiga kecil ini supaya proses perenderannya bisa lebih halus. Oke, sekarang sedang proses merender. Kita tunggu beberapa saat. Oke, footage-nya sudah jadi ya. Di sini saya coba demokan videonya. Oke, ini adalah alat mekanisasi. Oke, seperti itu. Jadi dalam case ini ada beberapa bagian video yang ingin saya hilangkan. Caranya gimana? Caranya kita harus memotongnya. Misalnya, saya ingin menghilangkan bagian akhir ini. Oke, saya mau videonya berakhir sampai di sini saja. Nah, alat potongnya sobat OS tengok ke ujung sini. Di sini ada tanda gunting ya atau logo gunting. Sobat OS klik saja di sini. Oke.
udah terpotong. Jadi Sobat OS bisa pisahkan ini, atau Sobat OS bisa delete. Di sini kasusnya potongan ini saya delete ya, saya hilangkan. Nah, lalu itu tadi kan di ujung tuh kasusnya. Gimana kalau di tengah-tengah, atau ada bagian video di tengah yang ingin kita hilangkan? Gampang saja. Jadi kita batasi dulu sampai di mana yang mau Sobat OS ambil. Misalnya saya di sini ya, karena ini terlalu lama masuknya. Jadi saya mulainya dari sini. Oke, kita cut. Lalu kita pindahkan lagi, kita geser lagi tanda segitiga kecil ini sampai di ujung sini, sampai di frame ini. Oke, setelah itu kita cut lagi. Oke, sudah selesai. Tengahnya ini atau sisanya kita buang, kita delete. Nah, videonya sudah kita potong ya, sudah seperti ini. Oke, tidak sepanjang yang tadi. Lalu pertanyaan berikutnya, gimana nih kalau Sobat OS ingin memasukkan teks di videonya? Itu gampang saja. Sobat OS tinggal masuk ke menu title ini, lalu Sobat OS pilih template title mana yang ingin Sobat OS pakai ya. Di sini saya coba pilih title 13 ini untuk dijadikan judul ya. Kita tinggal klik dan drag ke bawah. Oke, kita render lagi ya, karena barnya sudah merah. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya. Lalu muncul lagi tuh pertanyaan, gimana caranya buat ngedit teksnya tuh? Itu gampang saja Sobat OS, tinggal arahkan kursornya ke layar preview ini, lalu Sobat OS klik 2 kali. Nah, setelah itu Sobat OS pindah ke sebelah kiri. Sobat OS ubah judulnya, misalnya di sini saya ubah judulnya video tutorial. Oke, lalu di atas saya ubah juga, di sini saya tulis tes, lalu di bawah saya ubah lagi Filmora. Nah, jika Sobat OS ingin merubah dimensi dari tulisannya, Sobat OS arahkan saja kursornya ke sebelah kanan, lalu klik tulisannya, lalu di setiap poin-poin ini Sobat OS sesuaikan saja. Sobat OS bisa klik tahan lalu drag ke dalam, biar ukuran tulisannya pas dengan kotak warna merah. Oke, kita coba preview. Oh, kita render dulu, setelah itu kita lihat previewnya. Oke, seperti itu dia. Nah, selanjutnya gimana nih caranya mau menambahkan efek transisi dari potongan yang satu ke potongan yang kedua ini? Caranya kita masuk lagi ke transisi, lalu kita tinggal pilih transisi mana yang mau kita gunakan. Di sini saya akan coba gunakan transisi flash ya. Oke, kita tinggal klik dan drag, lalu kita selipkan di tengah video ini atau di tengah footage kita. Lalu kita render lagi. Nah, udah selesai. Kita tes preview ya. Oke. Set. Nah, lalu berikutnya, ini kan videonya nampaknya standar sekali nih. Misalnya Sobat OS ingin membuat videonya sedikit dramatis gitu. Oke, kita pakai efek di sini ya. Yang pertama, saya akan menambahkan efek Sierra. Kita klik, drag dan tahan, lalu arahkan ke bawah ya. Oke. Lalu durasinya kita perpanjang sepanjang video ini, bukan sepanjang jalan kenangan ya. Kita klik, lalu muncul tanda panah 2 ini, kita klik dan drag dia ke arah kanan. Lalu kita tambahkan lagi efek shadow. Oke, kita klik dan drag ke bawah. Oke, kita sesuaikan lagi durasinya, lalu kita render. Oke, efeknya sudah selesai kita tambahkan. Sekarang kita mau menambahkan audio nih. Gimana caranya? Nah, gampang saja Sobat OS. Klik audio ini, lalu file audio yang sudah Sobat OS upload, itu Sobat OS drag saja ke bawah. Oke. Nah, ini dia. Ini audionya kepanjangan Sobat OS ya. Jadi nanti Sobat OS bisa potong nih, sama cara kayak potong video yang tadi. Sobat OS tinggal pilih di bagian mana dari audio ini yang mau Sobat OS ambil gitu. Di sini saya coba sesuaikan saja ya. Saya potong langsung. Oke, sisanya kita buang, delete. Oke. Lalu di sini kan ada 2 audio nih. Audio di footage kita yang pertama dan audio baru. Nah, di sini saya mau menghilangkan nih audio dari video yang pertama tadi. Caranya kita tinggal klik kanan di bawah ini, lalu kita mute.
atau tekan Ctrl Shift M, kita mute. Begitu juga dengan potongan yang pertama, kita mute. Jadi yang akan terdengar hanyalah audio baru yang sudah kita masukkan tadi. Nah, selanjutnya dalam video itu kan biasa ada pembuka dan penutup kan. Ini pembukanya udah kita buat tadi ya. Tinggal penutupnya lagi tuh. Gimana cara buatnya? Nah, itu gampang saja. Sobat OS tinggal masuk ke title ini. Lalu Sobat OS pilih salah satu template yang Sobat OS kehendaki. Di sini saya coba pilih opener 10. Tinggal klik dan drag ke bawah. Oke, kita simpan di sini ya, di ujung. Kita render lagi. Nah, udah selesai di render. Jadi cara editnya sama saja seperti judul yang sudah kita buat pertama tadi. Sobat OS tinggal klik, lalu Sobat OS edit tulisannya. Sini saya buat thanks, lalu for watching. Lalu klik lagi, see you on the next videos. Oke, nah ini kan masih berantakan nih tulisannya. Nah, Sobat OS tinggal atur-atur aja nih. Pastikan tanda 4 panah ini muncul ya. Lalu Sobat OS klik, tahan. Nah, di sini Sobat OS drag nih. Mau di bagian mana tulisannya. Sama juga yang di bawah. Oke, kita render lagi. Nah, kita lihat dulu ya hasilnya. Di sini kelihatan ya videonya itu masih kurang pas gitu loh. Yang pertama dari suaranya seharusnya dia sampai ke closing ini ya. Jadi kita perpanjang saja ya durasi musiknya ini. Kita klik, tahan, lalu drag sampai sejajar dengan video penutup tadi. Lalu yang berikutnya di bagian tengah ini nampaknya masih terlalu lama ya. Saya ingin mempercepat di bagian ini. Jadi caranya kita klik dulu video yang mau kita percepat. Nah, di footage yang kedua ini ya. Lalu kita arahkan segitiga orange ini ke frame mana yang mau kita cut dan kita percepat nantinya. Ya, saya tempatkan di sini ya. Awalannya saya cut. Lalu untuk akhirnya di sini. Oke, saya cut lagi. Nah, footage-nya sudah kita potong. Lalu kita klik di footage yang mau dipercepat ini. Setelah itu, arahkan kursor ke atas ini. Di lingkaran ini ada tulisan speed ya. Sobat OS klik, lalu pilih fast. Kita buat 4 kali ya. Oke, durasinya sudah semakin pendek. Nah, ini kita rapikan ya. Kita sesuaikan dengan settingan yang tadi. Selanjutnya, kita ekspor ya videonya. Caranya Sobat OS klik ekspor. Di sini saya pakai format MP4 ya. Lalu kita ubah nama videonya. Lalu Sobat OS tentukan lokasi save-nya di mana. Lalu kita setting resolusinya. Di sini saya pilih H264, resolusi 1920 1080p, frame rate-nya 25. Saya coba ubah ya ke frame rate-nya menjadi 30 fps. Kita oke-kan. Setelah itu kita ekspor. Oke, kita tunggu saja sampai proses ekspornya selesai. Oke, proses ekspornya sudah selesai. Sobat OS kalau mau cari videonya tinggal find target. Nah, itu tadi tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan komen, lalu share ke kawan-kawan kalian. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye.